Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di channel aku. Oke, pada video kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian sebuah kreasi yang menurut aku itu penting banget buat seumur hidup aku. Ya bukan penting banget sih, tapi berarti banget ya seumur hidup aku, karena di situ adalah sebuah perkumpulnya keluh kesah kita, curhat-curhat kita dari zaman waktu masih kecil sampai kita udah besar. Nah, jadi kan ketika misalnya kita udah nikah, itu pasti kita seru banget tuh bisa baca-baca hal-hal yang dulu gitu kan. Nah, karya kreasi aku ini kali ini adalah namanya scrapbook. Jadi ini namanya scrapbook, guys. Nah, jadi scrapbook itu adalah suatu karya atau karya kreasi ya. Jadi di dalamnya itu kita bisa menempelkan foto-foto, yaitu entah itu dari sketsa atau entah itu dari pemotretan jepret kita sendiri gitu kan ya. Jadi tergantung kalian lah di dalamnya. Yang penting di dalamnya itu terdapat kreasi-kreasi kerajinan kalian. Nah, jadi dalam scrapbook ini kita itu bisa menuliskan sebuah keluh kesah kita dari waktu kecil ataupun keluh kesah kita tentang percintaan, tentang keluarga, atau tentang persahabatan. Jadi kita bisa memasukkan semuanya ke dalam scrapbook ini. Nah, jadi bermanfaat banget ya scrapbook ini apabila kalau kita susah buat ketemu sama teman curhat kita, jadi kita bisa curhatkan ke dalam scrapbook ini. Nah, kebetulan scrapbook ini terbuat dari bahan-bahan barang bekas seperti misalnya ada kardus, kertas karton, kertas asturo, kertas manila, spidol, lem, dan lain-lainnya. Jadi bisa digunakan untuk membuat sebuah karya seni yang bagus banget. Nah, jadi pada scrapbook ini aku mengambil journaling yang bertema tentang alam, mengajarkanku banyak hal. Nah, yang pastinya temanya tentang alam, pasti di dalamnya itu pasti tentang alam ya. Jadi ini aku kasih lihat. Nah, itu kan alam semua kan. Nah, ini hasil jepret pemotretan aku ya, karena ya aku tuh senang banget orangnya ke alam ya. Liburan ke alam itu paling senang gitu, apalagi kalau pemikiran aku lagi sumpek, lagi bingung, jadi aku pasti larinya ke alam. Nah, oke, kalian pasti penasaran kan isinya itu tentang apa aja sih. Nah, oke, di sini aku bakal cerita sedikit, agak singkat mungkin ya, dan mungkin banyak yang aku samarkan, terutama namanya ya. Jadi nih, dalam scrapbook ini ya, aku tuh ceritanya gini. Jadi waktu dulu banget gitu ya, aku itu pernah muncak ke Gunung Ciremai. Nah, jadi pas waktu muncak itu aku cuma 4 orang. Nah, yang 2 itu laki-laki, yang 2 itu perempuan. Kebetulan yang 2 itu udah sering muncak atau naik ke gunung ya. Mereka udah sering banget. Nah, sedangkan yang 2-nya itu, terutama aku, termasuk aku bukan terutama, itu aku masih belum pernah muncak ke gunung. Jadi aku sama teman aku yang cowok satunya itu, dia di kelas aku, dia juga baru merasakan naik gunung. Jadi kita bisa disebut dengan pemula. Nah, jadi pas waktu itu kita berangkat berempat. Kita berangkat jam 12 siang, kita berangkat naik ke puncak gunung. Lalu kita beberapa jam kemudian gitu ya, kita berada di pos 4. Nah, mau menuju pos 5. Jadi pas lagi di pos 4, muncul deh egoisnya teman aku itu. Nah, siapa aja sih teman aku tuh? Jadi yang 2 orang itu, yang si cowok sama si cewek yang udah sering muncak itu, dia keluar egoisnya. Yang aku mikir, dia teman aku gitu loh, sehari-hari sama aku. Tapi kok ternyata pas ketika di puncak itu, mereka itu tiba-tiba kok jadi beda gitu loh. Ada apa? Aku mikir ya aku biasa aja gitu kan ya. Tapi masalahnya ini guys, jadi tuh aku sama teman aku yang ada di kelas itu, kita ketinggalan jauh banget sama mereka. Mereka udah sampai di pos 5, aku itu masih di pos 4, di tengah-tengah ya menuju pos 5. Dan pas ketika udah sampai di pos 5, alhasil apa coba? Aku kena semprot sama temen aku. Dia bilang, kamu lambat sekali sih, gini. Harusnya
aku bingung ya harus gimana lagi. Harusnya dia yang udah sering harusnya bisa ngertiin kalau kita berdua itu pemula. Nah harusnya kalau pemula itu masih butuh panduan mereka gitu loh. Wajar lah kalau pemula itu masih jalannya masih lambat, sering berhenti, namanya juga pemula gitu kan ya. Jadi kan pasti kita tuh lambat gitu loh. Apalagi kan aku nggak pernah ya namanya olahraga gitu loh. Jadi ya capek gitu, dikit-dikit capek, apalagi yang namanya minum, haus banget kan. Nah, gak cuman nyampe pas naiknya aja, dan gak cuman pas di pos 5 aja, sampai pos berikutnya, sampai ke atas pun mereka egois banget. Dan tahu nggak, air minum itu ya yang bikin aku kesel banget guys. Air minumnya itu dibawa sama teman aku yang 2 orang itu yang udah sering muncak itu. Ya gimana kita mau minum ya, bayangin aja mereka duluan sedangkan kita di belakang, kita nggak terusan, pas ketemu malah kita yang diomelin. Ya Allah, kurang sabar banget apalagi aku ya. Nah lanjut lagi guys. Nah pas kejadian itu ya, nggak cuman pas naiknya aja, tapi pas turunnya juga sama, mereka ninggalin kita. Sampai alhasil untungnya ya kita ketemu sama rombongan lainnya yang mau turun, jadi kita nggak tersesat guys. Nah pokoknya mereka ya biasa aja gitu loh, manggil tapi mereka nggak nungguin sambil jalan gitu loh. Harusnya kan mereka nungguin ya guys ya, tapi ya udahlah, sabar aja ya. Namanya juga aku mau marah juga gimana, karena tahu sendirilah kalau di gunung itu kita nggak boleh macem-macem kan ya, nggak boleh ngomong kasar segala macem. Nah jadi dari kesimpulan cerita ini ya, nah dari kesimpulan kenapa aku mengangkat tema ini, jadi gini loh, yang namanya alam itu bisa membuat kepribadian kita atau sifat asli kita itu keluar gitu loh. Contohnya kayak kejadian tadi, yang biasanya teman aku itu nggak pernah yang namanya egois, apa-apa selalu bareng, tiba-tiba pas di puncak itu mereka kayak gitu kan, itu tanda tanya banget kan. Dan itu keluar banget sifat aslinya. Nah jadi kalau sifat aslinya itu jarang banget kita ketahuin. Nah walaupun kita udah bertahun-tahun nih kenal sama dia, nah jadi alam tuh bener-bener membuat kita itu apa ya, sadar gitu loh, oh ternyata begini. Jadi sifat asli kita itu keluar, kepribadian kita juga keluar gitu lah. Nah makanya kenapa aku mengangkat tema alam mengajariku banyak hal. Jadi di situ aku bisa ngambil hikmahnya dan aku bisa mengambil pengalamannya. Nah oke. Pesan aku ya, jadi kita sebagai manusia jangan pernah merusak atau mengotori alam, sebab alam juga punya perasaan guys. Alam juga seperti manusia, alam gak akan tinggal diem kalau misalnya kita mengotori tempatnya atau lingkungannya gitu. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat gunung ya, istilahnya kan kalau gunung ya tempat-tempat yang ya konon katanya keramat juga. Jadi kan kita harus hati-hati dalam berbicara, nggak boleh sampai ngomong kasar, apalagi berbuat yang semena-mena gitu kan. Nah jadi kita harus menjaga sekali tata krama kita gitu loh. Nah jangan sampai ketika kita dalam, jangan sampai kita mengotori ya, ingat itu. Nah oke, mungkin itu aja cerita singkat dari aku, dan semoga kalian bisa mengambil hikmahnya ya dari cerita ini, dan kalian bisa mengaplikasikan ke diri kalian sendiri loh gitu loh. Nah jadi pesan aku ya, ketika nanti kalau kalian pergi ke gunung gitu loh, muncak ke gunung, kalau misalnya kalian ada teman kalian yang seperti itu, nah atau sifat aslinya muncul, lebih baik kalian harus banyak-banyak sabar, nggak boleh sampai kalian emosi. Nah apalagi di gunung ya. Oke, see you, thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa semuanya, selamat beraktivitas.